Jihad kata ulama ada 4 macam. Yang pertama al-jihadul mali, berjihad dengan harta. Keluarkan zakat, bersedekah, membantu orang yang susah. Itu termasuk jihad dengan harta. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita di dunia ini macam-macam keadaan kita sebagai manusia. Ada orang yang kaya, ada orang yang kaya sekali, ada orang setengah kaya, ada orang sederhana, ada orang susah, ada orang yang susah sekali. Bermacam-macam status keadaan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah menjadi halangan kita di dalam berjuang fisabilillah. Kalau ada orang yang memiliki harta, orang kaya, maka jihad yang paling utama jihad dengan harta. Ada sebuah hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi itu intinya adalah pintu kebaikan itu banyak, jalan-jalan untuk berjuang itu banyak. Ada jalan kita berjuang dengan bersedekah, ada juga jalan berjuang dengan mengucap tasbih, ada berjuang dengan sekedar mengucap nasihat dari bibir saja. Ada berjuang dengan beristighfar, ada berjuang dengan doa. Orang yang kaya tidak boleh berjihad hanya dengan doa. Kalau ada orang diajak, ayo Pak kita jihad fisabilillah, mari kita sedang membangun masjid di Talabiu, ayo bersama-sama kita berjihad fisabilillah, kita bantu. Apa jawabannya? Aduh sudah saya berjihad. Yuh, mana jihadnya Pak? Sudah saya berdoa tadi setelah sembahyang subuh. Padahal uangnya banyak. Kalau orang kaya, jihadnya yang paling utama jihad dengan harta. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang ada orang kelaparan. Jarang ada orang yang susah. Kenapa jarang orang kelaparan? Kenapa tidak ada ditemukan orang yang kemana-mana kerjanya meminta-minta? Karena orang kaya dulu pada zaman Nabi tidak perlu dipaksa-paksa untuk bersedekah, tidak perlu dipaksa-paksa untuk membantu. Mereka langsung membantu berjihad dengan harta mereka kepada saudara-saudara mereka yang susah. Orang kaya zaman Nabi tidak lebih banyak dari orang kaya zaman sekarang. Tapi zaman Nabi tidak ada orang minta-minta. Zaman sekarang di mana-mana orang minta-minta. Kalau zaman Nabi tidak ada orang yang tidak dapat makan dari pagi sampai malam. Kalau sekarang di mana-mana di Indonesia ini orang kadang-kadang makan dengan nasi yang sudah basi. Padahal Indonesia diberikan oleh Allah luar biasa nikmat, sumber daya alam yang luar biasa, kesuburan. Kalau orang Arab datang ke Indonesia, kalau bahasa Lombok ngangak dia. Apa ngangak tuh? Bengong. Dia baca di dalam Al-Quran, tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Diceritakan dalam Al-Quran, surga itu mengalir di dalamnya sungai-sungai, kemudian pohonnya indah-indah, diberikan segala macam nikmat, subur, tidak ada yang menderita, semua nikmat-nikmat Allah nyata dan tampak. Begitu dia datang ke Indonesia, heran melihat semua gambaran yang ada di dalam Al-Quran ternyata ada di Indonesia. Kalau di Arab tidak ada sungai-sungai yang mengalir, tidak ada pohon-pohon yang hijau, semuanya kering kerontang.
di Indonesia Allah istimewakan, muliakan dengan segala macam pemberian. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak sekali umat di Indonesia ini yang kelaparan, berada di bawah garis kemiskinan. Kalau kita baca koran, tahun ini orang miskin di Indonesia itu 27 juta. Manusia Pak, bukan kambing. Manusia ini. Manusia kayak kita. Yang berada di bawah garis kemiskinan. Apa ukuran kemiskinan itu? Yang penghasilannya kurang daripada $1 satu hari. Ukuran dolar Amerika. Kalau uang kita 10.000, kurang dari 10.000 atau 9.000 itu sudah miskin. Ternyata ada 27 juta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau kita mau berjihad, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, silahkan. Kalau Allah memberikan kepada kita kelebihan itu kita sisihkan sebagian untuk saudara kita. Itu jihad yang tidak kalah pahalanya dibanding kita mati fisabilillah. Yang kedua, al-jihadut ta'limi. Al-jihadut ta'limi artinya berjuang dengan ilmu pengetahuan, berjuang dengan mengajar, berjuang dengan pendidikan. Karena bapak-bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat umat Islam sekarang ini tiap hari dari negara Islam menghasilkan sekian puluh juta barel minyak. Minyak keluar dari bumi, tidak habis-habis, berpuluh-puluh juta barel. Emas, ada Newmont di Sumbawa, ada tambang-tambang emas yang lain, banyak hasil bumi. Tetapi ternyata umat Islam mundur. Dulu zaman Nabi tidak ada minyak Pak, emas juga tidak ada zaman Nabi, tidak ada tambang emas, minyak juga belum ada keluar. Tapi maju, jaya, mulia. Kenapa? Karena dulu zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan zaman para khalifah, umat Islam menguasai ilmu pengetahuan. Sehingga walaupun uang kurang, sumber daya alam terbatas, tapi kalau ilmu kita kuasai, mulia kita di dunia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, di dalam sebuah riwayat. Siapa yang mau dunia, cari ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, siapa yang mau akhirat cari ilmu. Karena akhirat enggak bakal selamat kalau tidak punya ilmu yang memadai. Ada orang sembahyang subuh 1000 rakaat, diterima enggak Pak sembahyangnya? 1000 rakaat. Dia mau jadi orang yang saleh, dia sembahyang subuh 100 rakaat. Dia sembahyang maghrib, kalau 3 terlalu tanggung, saya tambah jadi 4. Kan kalau kita tambah, nanti tambah pahala lagi. Diterima enggak? Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata ulama, semua orang yang kalau bekerja, beramal, beribadah tanpa ilmu, amalnya, kerjanya, ibadahnya tertolak oleh Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, jalan kita untuk kembali merubah umat Islam menjadi umat yang khaira ummah, umat yang paling hebat, sehingga tidak mudah kita ditindas oleh Amerika, tidak mudah kita dimain-mainkan, diolok-olok oleh Amerika, oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Coba di Irak itu bapak-bapak saudara-saudara sekalian, dari tahun 2003 sampai tahun ini lebih 600.000 umat Islam yang mati. Manusia Pak, bukan kambing. 600.000 umat Islam yang mati terbantai selama kurun waktu 4 tahun, 2003 sampai 2007. Datang Amerika, kacau balau, terjadi pemboman di mana-mana. Sekali bom 200 orang mati, 300 orang mati. Dipecah belah antara sunnah dan syiah, saling tembak, saling bunuh, antara umat Islam saling bacok, saling fitnah. Tertawa orang Amerika. Kenapa itu terjadi? Kepala kita kosong dari ilmu, hati kita kosong dari iman.
Maka kalau kita mau maju untuk Indonesia yang kita cintai, untuk NTB yang kita cintai, ayo kita rajin-rajin. Kalau kita sudah kelewatan umur kita sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya umur kita 60 tahun, tidak mungkin kita masuk sekolah lagi kan? Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau umur kita sudah 40 tahun, tidak mungkin kita pakai celana pendek masuk SD, diketawakan sama orang nanti. Anak kita, cucu kita, jangan sampai lepas dari ilmu pengetahuan. Mulianya orang beriman kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim suratul Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ternyata manusia yang diangkat kemuliaannya oleh Allah di akhirat, orang yang punya dua sifat. Pertama beriman dan yang kedua berilmu. Orang yang beriman saja tinggi derajatnya, tapi dibandingkan dengan orang yang beriman dan berilmu, kata Ibnu Abbas, perbedaan derajatnya itu seperti perbedaan antara langit dan bumi, jauh. Assalamualaikum. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita merubah diri kita, merubah daerah kita melalui jalur pendidikan. Kita sekolahkan anak-anak kita, itu semua jihad. Semua jihad. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu, apa pekerjaan yang menyebabkan semua hewan-hewan, ikan-ikan di laut beristighfar kepada kita? Hanya satu pekerjaan, keluar menuntut ilmu. Kalau kita pergi sholat di masjid misalnya, atau kita pergi melaksanakan satu pekerjaan tertentu yang baik, memang kita dapat barokah, kita dapat kemuliaan, tapi ada satu pekerjaan, semua isi laut itu beristighfar kepada kita. Siapa? Orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, al-jihadud da'awi. Al-jihadud da'awi maknanya berjihad dengan saling nasihat menasihati. Bapak-bapak setiap hari bisa berjihad Pak di rumahnya. Dengan cara apa? Saling nasihat menasihati dengan istri. Kalau kita cinta sama istri, jangan kita biarkan istri kita keluar dari rumah pakai celana pendek, nggak mau pakai apa namanya, jilbab, rambut terbang kemana-mana, pakai pakaian yang kelihatan pusar. Anak kita biarkan gadis-gadis. Kita sayang, kalau ditanya sayang enggak Pak sama anaknya gadis itu? Sayang, kita mau bela dia. Tapi kita biarkan keluar kemana-mana. Antara maghrib isya, kalau dulu orang tua kita dikuncikan kita pintu, disuruh kita mengaji. Kalau sekarang kita sebagai orang tua, antara maghrib dan isya, kalau bahasa Lombok itu ngelamber. Apa bahasa Bimanya itu Pak? Ngelamber itu keluyur antara maghrib dan isya. Ditanya sama orang, cinta enggak sama anaknya? Cinta, tapi tidak mau kita nasihati, kita biarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kurang ilmu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita mau gagah, mau tiru orang barat. Tapi yang kita tiru bukan yang bagus-bagus, yang kita tiru bukan yang bermanfaat, yang kita tiru akhlak yang rusak, yang jauh bertentangan dengan agama kita. Yang kita tiru kebiasaan-kebiasaan yang sama sekali tidak ada kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Yang kita tiru cara-cara berpakaian yang sama sekali tidak menjaga kehormatan dan martabat kita. Kadang-kadang anak muda itu bangga dia pakai celana jin. Celana jin itu Pak, bangga. Dia tidak tahu celana jin itu asalnya di Amerika, itu celana yang dipakai dibuat khusus untuk buruh tambang, untuk kuli tambang.
Dulu pernah di Amerika itu terjadi penemuan emas besar-besaran. Semua orang Amerika dari kota pergi ke padang pasir cari emas. Karena mereka pergi dari kota pakai celana biasa, dia gali masuk ke dalam gua, celananya robek-robek. Akhirnya dilihat oleh orang yang namanya Levi. Levi nama orang itu. Dia lihat, wah ini celana robek-robek. Akhirnya dia tangkap peluang bisnis. Kalau begitu saya buatkan celana yang hebat, yang tahan untuk masuk ke dalam gua. Dibuatlah celana Levi's. Karena yang buat itu namanya pertama Levi. Levi's itu artinya punyanya Levi, mereknya sesuai dengan namanya. Kalau sekarang jadi kebanggaan kita. Belum hebat, belum modern kecuali kalau sudah pakai celana Levi's. Lupa bahwa celana itu celana buruh tambang. Kalau pakai sarung kita malu Pak ya. Malu bapak-bapak kalau diajak pergi resepsi pakai sarung, malu enggak? Malu, kita anggap sarung ini malu, kita orang kolot, orang kampung. Tapi kalau pakai celana Levi's, gagah rasanya. Lupa kita celana Levi's itu celana buruh, celana kuli, bukan celana orang yang terhormat asalnya dulu. Banyak kita ambil yang tidak terlalu bermanfaat, tapi yang bermanfaat tidak mau kita ambil. Semangat mencari ilmu tidak mau kita ambil. Semangat untuk memperbaiki dunia dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai keadilan tidak mau kita ambil. Nah, jihad yang ketiga itu al-jihadud da'awi, berjihad dengan berdakwah, dengan saling nasihat menasihati. Di rumah setiap hari kita bisa berjihad Pak. Tidak mesti kita angkat senjata. Setiap hari, setiap detik kita bisa berjihad. Dengan cara apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau istri kita tidur sampai jam 6 pagi, bangunkan. Itu jihad kita. Jangan takut sama istri bapak-bapak ya. Ya Pak? Takut sama istri? Ibu-ibu jangan takut kepada suami juga. Kalau suaminya tidur sampai jam 6 pagi belum sembahyang subuh, bangunkan Bu. Itu jihadnya ibu. Kalau ibu betul-betul sayang kepada suami, bangunkan untuk sholat. Kalau ibu biarkan, itu sama artinya ibu mendorong suami ibu masuk ke dalam neraka. Bapak-bapak juga kalau memang cinta kepada istrinya, maka nasihati, tuntun dalam kebaikan sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga al-jihadul qitali. Nah, ini jihad yang terakhir, pakai senjata. Kalau al-jihadul mali bisa kapan saja, yang penting kita punya uang, bisa kita berjihad dengan harta. Kalau al-jihadut ta'limi, jihad dengan ilmu, kapan saja. Kalau kita punya ilmu, ngajar kapan saja bisa. Al-jihadud da'awi, jihad dengan dakwah kapan saja. Siang, malam, kalau kita punya kesempatan bernasihat, nasihatilah. Nah, jihad yang keempat ini tidak sembarangan. Tidak karena kita punya pisau, terus kapan saja kita mau berjihad dengan pisau itu. Tidak karena kita punya bedil, senapan, kemudian kita kapan saja kita tembakkan senapan itu. Jihad dengan senjata adalah jihad yang terakhir. Jihad yang dilakukan manakala syarat-syaratnya telah terpenuhi. Itu sebabnya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang ada orang ikhlas berjuang untuk agama. Tidak bisa kita ragukan keikhlasannya. Ada namanya Imam Samudra yang ngebom itu. Kalau kita tanya keikhlasannya, tidak ada yang meragukan keikhlasannya. Kalau kita belah dadanya, lihat hatinya, ikhlas atau tidak berjuang, mungkin hatinya lebih ikhlas dibanding kita. Tapi berjihad dengan senjata tidak cukup hanya dengan keikhlasan, harus bermodal pengetahuan tentang makna jihad itu. Imam Samudra itu ikhlas, tapi dia tidak paham tentang konsep jihad, sehingga
Dia ledakkan bom, dia bunuh orang yang tidak berdosa. Orang bukan Islam yang datang ke Indonesia ini bukan musuh kita, Pak. Mereka itu kalau datang ke Indonesia itu seperti mu'ahad atau musta'man, orang yang wajib kita lindungi, orang yang kita jaga kehormatannya, jangan kita ganggu. Dengan kita jaga kehormatannya, dilihat, oh orang Islam ini baik. Saya datang dari Amerika, saya bukan Islam tapi diterima dengan baik. Itu jauh lebih menyentuh bagi mereka dibanding kalau kita menampakkan akhlak yang tidak baik. Islam tersebar di seluruh dunia disebabkan karena kemuliaan akhlak orang-orang Islam. Nah, kalau kita mau melihat agama Islam ini mulia di Indonesia, ayo kita berakhlak yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita berakhlak yang mulia, kita tunjukkan kepada orang. Bagaimana mungkin orang tertarik kepada kita, kepada agama Islam, kalau pekerjaan umat Islam korupsi terus? Belum kaya sudah korupsi, baru jadi pegawai kecil-kecilan sudah korupsi, baru pegang uang 1 juta sudah gemeter tangannya korupsi. Bagaimana orang akan mau tertarik? Bagaimana orang tertarik masuk agama Islam kalau kita yang berbeda kampung, berbeda desa, pekerjaan kita hari-hari berantem terus. Pekerjaan kita hari-hari saling memfitnah, saling jelek-menjelekkan. Perang antar kampung, perang antar desa, ketawa orang kafir. Oh, itu tanda bahwa Islam itu tidak baik. Buktinya umat Islam pekerjaannya tidak baik. Akhirnya jangan-jangan karena akhlak kita rusak, akhlak kita tidak baik, nanti berat pertanggungjawaban kita di sisi Allah. Islam rusak gara-gara kita. Islam ternoda dan tercemar gara-gara akhlak kita yang